Dahulu dikisahkan ada dua buah batu berbentuk manusia. Namun batu itu bukan karya manusia, melainkan kutukan dari Yang Maha Kuasa atas perbuatan keji mereka. Dua patung batu ini dulunya adalah manusia. Keduanya jatuh cinta dan menjalin kasih. Namun sayang, orang tua mereka tak merestui hubungan antara mereka berdua, sehingga terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Lalu mengapa mereka dikutuk menjadi batu oleh Allah? Apa yang telah mereka lakukan sehingga Allah mengutuk mereka menjadi batu? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, simak video berikut ini sampai selesai. Inilah kisah dua sejoli yang dikutuk menjadi batu oleh Allah. Ishaq dan Nailah adalah dua anak manusia yang hidup pada zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Akan tetapi karena melakukan maksiat di tempat yang suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutuk mereka menjadi sebuah batu. Ini menjadi bukti bahwa murka ilahi akan datang kepada mereka yang melakukan dosa yang tak termaafkan. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki yang bernama Ishaq dan perempuan bernama Nailah. Mereka merupakan pasangan kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Keduanya pernah berjanji untuk terus bersama dan tak terpisahkan. Namun meskipun saling mencintai, orang tua mereka tak merestui kisah cinta mereka dan melarang hubungan tersebut, sehingga mereka sulit untuk bertemu. Hal ini membuat Ishaq dan Nailah menjadi gelisah. Mereka bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sampai pada akhirnya Ishaq terpikirkan sesuatu rencana supaya mereka bisa berjumpa. Rencana yang telah tersusun rapi. Mereka berdua sepakat untuk bertemu pada bulan haji saat kota Mekah tengah ramai dikunjungi. Hal ini dilakukan untuk mengelabui kedua orang tuanya supaya tak dapat mengetahui pertemuan Ishaq dan Nailah, karena mereka berjumpa dalam kerumunan orang-orang. Tak lama kemudian sampailah pada musim haji. Karena setelah sekian lama memendam rasa rindu, mereka pun kemudian berjumpa dan menghabiskan waktu bersama. Pada saat malam tiba, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Namun karena keimanan yang lemah membuat mereka tergoda oleh godaan setan, sehingga perbuatan yang tak semestinya dan tak disukai oleh Allah dilakukan keduanya di dalam Ka'bah. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan kemudian menurunkan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka menjadi patung. Keesokan harinya, masyarakat yang hendak melakukan tawaf terkejut melihat penampakan patung batu tersebut. Setelah kejadian itu, patung Ishaq tersebut kemudian diletakkan di Bukit Safa dan patung Nailah diletakkan di Bukit Marwah. Hal ini bertujuan untuk menjadi pengingat bagi kaum muslim lainnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu kami sering mendengar kisah Ishaq dan Nailah. Mereka ialah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah mereka menjadi dua buah batu." Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Ishaq, seorang sejarawan muslim yang pertama. Ia menjelaskan orang-orang musyrik menjadikan patung Ishaq dan Nailah sebagai sesembahan di dekat sumur Zamzam. Mereka menyembelih kurban di sisi keduanya. Dahulu Ishaq dan Nailah ialah seorang laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Namun setelah itu Ishaq menzinahi Nailah di dalam Ka'bah. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka berdua menjadi patung batu. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, dua patung tersebut sempat diletakkan di depan Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Bahkan Amr bin Luhai disebutkan sebagai bapak kemusyrikan. Diceritakan sebenarnya Amr bin Luhai ialah orang yang sangat baik hati. Bahkan masyarakat Mekah saat itu pun menganggapnya sebagai seorang ulama. Akan tetapi Amr bin Luhai tidak memahami betul tentang ajaran agama Nabi Ibrahim sehingga ia salah paham. Lalu kemudian patung-patung berhala yang sebelumnya berada di Mekah tersebut dihancurkan oleh Rasulullah menggunakan sebuah tongkat. Itulah kisah nyata pada zaman jahiliyah.
Semoga generasi-generasi muda zaman sekarang lebih bisa menjaga marwah dan martabatnya serta menjauhi perbuatan zina.